Tiasa ke-29 ini bersama Gereja Universal kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-99. Pada kesempatan ini kita diajak untuk mengingat kembali panggilan kita sebagai murid Kristus melalui pembaptisan untuk menjadi seorang misionaris melalui doa, partisipasi dalam ekaristi, dan melalui pemberian diri dalam pelayanan misi. Pesan Paulus untuk Hari Minggu Misi Sedunia ini tahun ini merefleksikan tema menjadi misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Di dunia yang sering diliputi kegelapan, Yesus Kristus hadir sebagai misionaris pengharapan ilahi, dan kita diutus untuk melanjutkan misinya. Kita semua sebagai murid Kristus dipanggil untuk menjadi pembawa dan pembangun pengharapan di dunia ini. Marilah kita membuka hati agar melalui perayaan Ekaristi Kudus ini kita diteguhkan kembali untuk menjadi saksi Kristus, pembawa penghiburan dan penyalur harapan bagi sesama, khususnya mereka yang paling lemah dan menderita. Mari kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Putra putri kesayangan Allah yang saya kasihi, anggota kami sekar Pranimator Animatris, Bapak dan Mama, saudara-saudari sidang umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Minggu biasa ke-29. Bertepatan dengan hari ini gereja merayakan Hari Misi Sedunia. Artinya, gereja menyadari bahwa kehidupan orang-orang beriman akan bertambah subur, berkembang di atas dunia ini ketika semua hati memiliki semangat untuk bermisi. Tema perayaan Ekaristi Minggu Misi ke-99 menjadi misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Itu artinya bahwa bermisi itu tidak memiliki ruang yang ditentukan oleh manusia. Bermisi tidak dibatasi oleh dinding atau sekat-sekat manusiawi, dan bermisi tidak punya jalan yang memiliki ujung. Kepada kita semua, jadikanlah diri kita menjadi misionaris pengharapan yang akan membawa sebuah kepastian dalam hidup dan karya kita. Kepada kita semua yang merayakan Ekaristi dengan merenungkan tema hari ini, sesungguhnya kita telah memulai langkah awal untuk berjuang bersama Yesus dan para rasul, menentukan identitas gereja kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Sang Juru Selamat. Kita mengawali perjumpaan rohani kita dalam perayaan suci ini dengan tunduk rendah di hadirat Tuhan, menyesali dosa dan salah kita, supaya kita semua pantas mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita pada hidup yang kekal.
Mari kita memuji, mengagumi kebesaran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa, melalui doa, kesaksian hidup, dan pelayanan misioner, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah pasukan Israel. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita
Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegangan pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika putra manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Para misionaris cilik yang berbahagia, Bapak Ibu Guru, para animator-animatris, para pendamping yang juga setia bersama para misionaris cilik, juga saya kasih dalam Tuhan. Seluruh umat yang sempat hadir pada peristiwa istimewa, bergembira dengan para misionaris kecil yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita patut bersukacita.
Hari ini kita pantas bergembira karena Tuhan menunjukkan sekaligus membuka jalan lebar untuk keterlibatan kita semua, juga bagi para misionaris kecil ini. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus, bacaan pertama memberikan penegasan atas kehadiran dan hakikat perutusan kita. Sebagai orang-orang beriman, kita wajib memberikan kesaksian hidup yang nyata dan benar. Bagi kita menjadi seorang misionaris, kata firman Tuhan, itu artinya bahwa kita berani melepaskan hidup yang lama, mengenakan cara hidup baru, berani keluar dari pijakan lama untuk pergi dan berpijak pada ruang hidup yang baru. Menjadi misionaris artinya berani menggelapkan keinginan diri, lalu membuat jadi terang keinginan Allah di atas dunia ini. Bapak dan Mama, saudara-saudari, tema permenungan kita dalam Minggu Misi ke-99 ini berkaitan dengan jadi misionaris pengharapan. Di mana letak pengharapan kita? Kita meletakkan pengharapan kita pada Yesus, misionaris agung, yang hadir tidak hanya berkata, tetapi hadir untuk melakukan. Yang hadir tidak saja untuk mengabdi, tetapi pengabdian dihiasi dengan derita dan korban di atas salib. Salib lambang pengharapan, karena dari atas salib telah mengalir rahmat dan darah penebusan yang mengantar semua manusia pada jalan kepastian hidup. Jadi Bapak dan Mama, kita tidak saja menjadi misionaris pengharapan, tetapi terus berjuang dalam pengharapan. Kelak kita akan menemukan jalan hidup yang pasti. Bapak dan Mama, saudara-saudari, kita semua, kata Santo Fransiskus dari Assisi, menjadi pintu yang mengantar semua orang masuk dalam ruang kebebasan sejati yang penuh rahmat. Kalau kita menjadi pintu sebagai sebuah jalan agar semua orang bisa menemukan ruang kehidupan penuh rahmat, maka pintu yang kita miliki mesti harus siap dibuka ketika orang datang mengetuknya. Ketika pintu hati kita diketuk, lalu kita membukanya dengan kerelaan, kita menerima mereka dengan penuh sukacita, maka sesungguhnya kita telah menjadi seorang misionaris yang memperkenalkan ruang baru penuh rahmat bagi mereka yang mencari dan terus mencari. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap kita mesti menyadari hakikat kehadiran kita sebagai utusan Allah. Tidak hanya berbangga ketika kita dibaptis, tetapi mesti
pantas berbangga ketika kita berada bersama di jalan penderitaan bersama Kristus. Kita bersedia disalibkan, mengalirkan rahmat korban penebusan. Yakinlah, kita tidak tinggal dalam pengharapan kosong, melainkan sedang bertumbuh mencari kepastian hidup. Adik-adik, para misionaris cilik yang berbahagia, Anda orang-orang hebat, luar biasa. Saya menaruh kebanggaan dan ucapan apresiasi untuk kalian. Meskipun tidak banyak jalan yang mulus yang Anda jumpai, tetapi dengan kakimu yang masih perlu topangan, dengan kakimu yang masih belum kuat sempurna, Anda meyakini diri untuk berdiri tegak, lalu melangkah maju untuk menemukan apa artinya hakikat sebuah kehidupan yang pasti. Mestinya ketika Anda mengalami kesulitan dari apa dan dari siapapun, Anda mesti menyadari bahwa derita yang pernah dijalani dan dilalui oleh Yesus sedang Anda lewati. Kalau Anda menyadari demikian, Anda sedang melewati jalan derita Yesus, Anda mesti yakin Anda sedang belajar untuk berkorban. Berkorban untuk Bapak dan Mamamu, berkorban untuk para guru dan para pendampingmu, berkorban untuk setiap orang yang telah mengasihi engkau. Jadilah misionaris yang tidak takut berkorban, berani untuk bersaksi tentang apapun kehidupan yang benar yang Anda terima dari atas salib Kristus. Jangan takut mati, berani mematikan diri Anda untuk menghidupkan Kristus dalam dirimu. Itu wajib hukumnya bagi seorang misionaris cilik sejati. Bapak dan Mama, saudara-saudari, kepada para orang tua mesti menyadari bahwa hakikat kehadiran Anda untuk membuka pintu hatimu agar ruang penuh rahmat bisa dinikmati oleh anak-anak yang terlahir dari rahimmu. Bagi para pendamping, animator-animatris, dalam kesederhanaan pikiran, hatimu juga ditujukan dengan sederhana, tetapi ruang hatimu lebar bening untuk menyimpan segala hati anak-anak yang Anda dampingi. Kepada para guru, bukalah pintu, tidak hanya pintu sekolah, tetapi pintu hatimu yang barangkali masih tersisa es beku yang menghalang. Biarkanlah dirimu pintu yang selalu terbuka untuk memanggil putra dan putri Allah masuk dalam ruang hatimu yang penuh rahmat, yang tercurah dan yang engkau dapat dari aliran rahmat penebusan darah kudus Sang Juru Selamat dari atas salib. Bapak dan Mama, saudara-saudari, seperti yang saya katakan kemarin, dengan kesederhanaan para animator-animatris, Anda telah menunjukkan kehebatan luar biasa. Dan saya yakin kehebatan itu tidak saja berasal dari dirimu, tetapi semuanya itu Anda pasrahkan. Maka Tuhan memberikan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Maka apa yang dikatakan oleh Bini Lukas, Allah tidak pernah akan ragu
Karena ketika ia hadir melalui putranya dalam peristiwa penghakiman terakhir, ia akan mendapatkan iman yang diharapkan tumbuh dalam hati setiap manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari, ini kamu ini SMP kan? Ah? Yang buka-buka murid kamu ini SMP, luar biasa. Sesungguhnya mereka bergabung dengan SMP Luang. Tapi SMP Luang itu katanya ada bulan bahasa. Kalau di Mingat tidak ada bulan bahasa. Yang saya dengar itu hanya SMP Luang yang ada bulan bahasa. Sehingga menghalangi para peserta sekar untuk terlibat aktif dalam ini. Meskipun mereka tahu bahwa sekar yang berasal dari sekolah itu memiliki kerinduan untuk bergabung dalam teman-teman. Bulan bahasa itu bulan apa itu? Apa artinya itu? Bulan bahasa itu apa? Hakikat bulan bahasa itu memiliki 3 unsur. Bahasa yang kamu gunakan dengan mulut, bahasa yang kamu gunakan dengan otak, dan bahasa yang kamu gunakan dengan hati. Ketiganya bersatu. Ketika kalian menjalani bulan bahasa, kamu memiliki budi bahasa yang lembut dan benar. Oleh karena itu, ketika kalian hadir dalam peristiwa kumpulnya teman-teman dalam kegiatan sekar sekami, sesungguhnya Anda telah menunjukkan bagaimana Anda sedang berbahasa, membalut budi dan otakmu dalam kelembutan tingkah laku dan hidup Anda setiap hari. Jadi untuk isi dan hari Jumat sore dan hari Sabtu sore itu berat apanya? Atau memang kamu rasa rugi sekali kalau seandainya mental anak-anak itu disiapkan untuk meraih masa depan 20 tahun ke depan? Kamu sangka pembina itu ketika guru berada di depan kelas? Pembina yang paling sejati ketika Anda dan para murid hadir di tengah dunia yang luas untuk sama-sama bersaksi tentang hadirnya Allah dalam diri Tuhan Yesus. Selebihnya adalah palsu dan tidak benar. Ini saya peringatkan. Saya sesungguhnya merasa kecewa kalau tanpa alasan yang masuk akal saya sedih. Ketika menyaksikan para pendamping ini melepaskan berbagai macam kegiatan yang sesungguhnya sangat mereka butuhkan untuk menghasilkan sesuatu, tetapi mereka hadir. Tetapi kalian yang sudah memiliki pekerjaan tetap tidak bisa berkorban untuk putra dan putri 20 tahun generasi ke depan. Hanya kamu ini satu liga, kamu dalam sapi, kamu sudah disadar semua. Tidak ada nilai korban apapun. Kalau ada alasan yang cukup, saya bisa memahami. Tetapi alasan bahwa mereka
punya waktu untuk sesuatu yang sebetulnya bisa ditunda untuk hari berikut. Saya rasa lucu. Saya sudah berulang kali, guru agama itu melekat pada mandat misi orang nikah. Misi orang nikah artinya apa? Misi yang sudah diatur oleh gereja universal. Wajib hukumnya Anda pahami dan hayati itu dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya. Para sekolah wajib hukumnya untuk memberikan pemahaman, atau kalau seandainya guru-guru agama yang minta izin, wajib diberikan tanpa syarat. Karena keterlibatan gereja dalam menyiapkan mental anak-anak generasi 20 tahun ke depan menjadi dukungan bagi mekanisme intelektual secara formal di ruang kelas. Maka kepada kita semua mesti wajib memahami ini. Jangan sampai engkau membelokkan cara dan hakikat kehadiranmu sebagai seorang misionaris yang telah dimandatkan oleh gereja untuk bersaksi di tengah kehidupan dunia. Jangan biarkan anak-anak ini terlantar, karena sesungguhnya kita tidak pernah akan bertahan sepanjang yang kita inginkan, karena mereka inilah generasi baru yang kita siapkan untuk menggantikan peran strategis bagi perkembangan gereja dan tanah air lewo tanah kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari, sekali lagi anak-anak sekali dan sekar, terima kasih banyak kalian telah hadir memberikan gereja hidup dalam ruang yang masih penuh dengan kegersangan. Anda hadir untuk menghidupkan gereja kembali bersama para pendamping animator-animatris profesional untuk kalian semua. Kalian adalah orang-orang luar biasa, telah menggelapkan keinginanmu dan menjadikan terang untuk keinginan dan kehendak Allah. Anak-anak, saudara-saudariku, berjuang jangan berhenti karena lelah, tetapi berhenti karena engkau telah menyelesaikan karya perutusan dan bermisi di tengah dunia. Berjalan terus, meskipun terkadang awal mula jalanmu tidak terarah, tetapi oleh karena kepasrahanmu cuma pada salib Kristus, jalan yang sebelumnya gelap dan tidak terarah akan sampai pada alamat yang engkau tuju. Profesia untuk hari Minggu Misi ke-99 tahun, Tuhan menyatakan berkat, dan berkat ini tak pernah ia tarik pulang. Sekali lagi Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, menyatakan iman, harapan dan kasih kita kepada Allah dalam doa syahadat para rasul. Sebelumnya kita mohon peristirahatan kekal untuk anak Ignatius Pade Tobi yang meninggal dunia 5 hari yang lalu, Bapak Yosef Pate, Mama Rofina Gunung, anak Yuli Sepeda, Oma Tresia Tutorewa, Bapak Yakobus Belo Tobi, Bapak Yohanes Poli Tobi, Mama Marta Nogo,
Mama Perpetua Pelili, Mama Yusmina Beni, Kakak Delina Sabu, Bapak Lasarusina, Bapak Bruno Boliwarat, Bapak Blasius Palawarat, Mama Anastasia Beribi, bersama segenap anggota keluarga Tobi Warat yang telah meninggal dunia, beristirahatlah dalam damai abadi di surga. Mari kita menyatakan iman kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini kami datang kepadamu menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bagi gereja kudus, semoga gereja semakin setia pada perutusannya sebagai saksi Kristus dengan rendah hati menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah-tengah bangsa. Marilah kita mohon. Bagi bangsa kita, semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus dan adil demi kesejahteraan rakyat, mewujud kehidupan bersama yang damai, bersatu, dan penuh harapan di tanah air kita. Marilah kita mohon. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga para misionaris yang diutus ke berbagai bangsa selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja berani menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi peziarah pengharapan dari hati ke hati. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata kita mampu menghadirkan pengharapan itu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, namamu kami puji. Melalui doa dan syukuran kami pada kesempatan istimewa ini, kami yakin dengan hati dan kami percaya dengan penuh iman. Doa dan pengharapan kami ini Engkau dengar dan Engkau kabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudari yang terkasih dalam Kristus, puncak dari suatu perayaan Ekaristi adalah kurban keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan kepada kita umat-Nya. Tuhan Yesus telah wafat di salib yang membawa tebusan bagi dosa semua umat manusia. Sebagai tanda syukur atas semuanya ini, marilah kita mempersembahkan hasil usaha
Berdoa saudara-saudari semua persembahan itu dan persembahan mudah-mudahan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang tulus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami wujudkan pada kesempatan istimewa untuk menerima kehadiran-Mu dalam Minggu Misi 99 tahun ini. Semoga Engkau boleh menerimanya dan akan menjadi sumber berkat bagi kami dengan penuh rasa syukur demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebagaimana dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang dan telah menurunkan rahmat sukacita penebusan bagi dunia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan mara kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga serta bumi bermana.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami katakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah para misionaris cilik, saudara kami, para pendamping, Bapak Ibu Guru, segenap umat yang hadir untuk merayakan Minggu Misi ke-99 tahun. Semoga berkat-Mu senantiasa hadir, turun melimpah atas hari-hari hidup mereka. Anugerahkanlah kami semua kesehatan jiwa dan raga, kegembiraan, kesuksesan dalam setiap usaha yang kami jalani. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam bersekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita satukan doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Silakan bagikan salam damai Tuhan di antara. Bapak Ibu Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang telah mengorbankan hidup dan karyanya melalui salib yang mengalirkan darah korban, darah penebusan bagi dunia dan manusia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menatang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami untuk menjadi pesiar pengharapan yang dengan rendah hati menghadirkan kasih-Mu kepada setiap orang di antara segala bangsa. Demi Kristus Tuhan kami. Selamat siang untuk kita sekalian. Hari Minggu 19 Oktober 2022, hari Minggu biasa ke-29. Hari ini juga bertepatan dengan hari Minggu misi serunia ke-99. Yang pertama, terima kasih untuk Pastor Paroki yang pagi ini sudah merayakan Ekaristi bersama di stasiun ini. Terima kasih untuk rektor, pengasmur, para ajudan, dirjen. Terima kasih khusus untuk Bapak Wali Nasi Makanan. Dengan dirjen, maka Bapak terpaksa bisa berangkat. Sekali lagi terima kasih. Pemusik, terima kasih banyak. Dan anggota dari sekali stasiunnya, terima kasih banyak untuk semua. Jangan lupa berhati-hati. Yang berikut tanggungan hari Minggu 26 Oktober 2022, hari Minggu biasa ke-30, penanggung ibadat KPD Aturangai, pengasmur saudari Ria Tobi, pengkhotbah Ibu Desa Pinaraton, Keuntungan Santola Kobo. Yang berikut, terima kasih kami dari stasiun menyampaikan kepada Pastor Paroki, para penampil sekali sekar, tidak lupa ketua KKI Paroki, dan anak-anak sekali sekar yang sudah menganggap Bapak menjadi rumah. Dan inilah kami juga bisa berkontribusi lebih untukmu di beberapa hari di dalam stasiun ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua karena sudah memilih Bapak menjadi rumah. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pemerintahan di Solo, Bapak Ibu Ketua KPD dan masyarakat yang sudah menerima para penampil sekali sekar untuk hidup bersama di rumah masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk umat sekalian yang sudah menjadikan anggota sekali sekar sebagai anak adikmu di dalam rumah. Yang berikut, setelah misa ini masih dilanjutkan dengan acara penutupan, maka diharapkan kita semua untuk ambil bagian dalam sesi terakhir hari ini. Minta maaf karena mungkin di dalam perayaan ini kurang nyaman karena kita sedang dilanda hujan, tetapi tidak lagi hanya hujan. Minta maaf karena saya sendiri juga bukan pawang hujan. Minta maaf karena saya sendiri juga bukan pawang hujan, sehingga di luar tetap hujan tetapi tidak mampu. Dan tidak menutup kemungkinan kegiatan kita penutupan hari ini tetap berjalan. Terima kasih dan hujan tetap berhenti. Selamat berhari Minggu. Terima kasih untuk para petugas liturgi, rektor Atwali dan pemasmur. Saya ucapkan banyak terima kasih. Juga panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini bekerjasama dengan Bapak Desa dan Kedewan Stasi, seluruh umat yang ada di Stasi Babola, Stasi Santo Mikael Babola.
Dan ucapan terima kasih secara khusus saya ucapkan untuk anak-anak sekar kami dari Stasiun Migar yang telah menyumbangkan suaranya teramat bagus untuk kegiatan perayaan Ekaristi penutupan rangkaian kegiatan sekar kami dalam minggu misi yang ke-99 tahun ini. Terima kasih para pendamping, juga dirijen dan juga seluruh anggota Korsimon. Terima kasih banyak. Anda adalah orang-orang utusan yang hebat, membawa nama gereja stasi masing-masing, lalu disatukan di tempat ini untuk membawa gereja paroki Santa Maria Ratu Damai. Anda semua berasal dari masing-masing stasi, bersatu di stasi Bapola dengan membawa dan mengusung tema Jadilah Misionaris Pengharapan. Maka kalian hari ini diutus secara resmi menjadi putra putri misionaris cilik, dilemparkan ke tengah dunia dan di mana saja kelak kalian berada. Mari saudara-saudari, kita menutup perayaan Ekaristi kita dengan memohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh rangkaian kegiatan hari ini, segenap umat yang hadir, para pendamping, juga animator, animatris, dan anggota sekar kami yang hadir pada kesempatan istimewa ini, seluruh aktivitas dalam hidup kita selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.